silakan. Dilanjut dengan membaca Quran surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hadir semua ya? Ya Pak. Alhamdulillah. Kalau hadir semua ya, alhamdulillah. Jadi pada pembelajaran terdahulu kita belajar tentang apa? Menghubungkan sikap malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta ini dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk dalam proyek yang akan kita buat. Nah, sebelum kita membuat proyek, terlebih dahulu Bapak Guru akan menampilkan video untuk kalian simak dan akan kalian tanggapi sebentar. Silahkan simak videonya. Giliran aku ya. Jadi aku menang. Ya ampun semuanya. Ih, matanya kotor banget. Ayo kita bersihkan. Ayo. Recycle sebanyak-banyaknya dapat kita membuang sampah ke tempat yang tepat. Jika kamu menjualnya dengan benar, sampah pun bisa jadi harta yang berharga bagi orang lain. Wah, ada pintu kebetulan. Oh, kasihan sekali kamu. Sebentar ya. Nah, sekarang kamu bebas. Hati-hati ya di laut. Ayo semuanya, kirim email dan ajarkan ke teman-temanmu. Tindakan kecil bisa bikin perubahan besar. Ya sudah. Terkait dengan video tadi, saya akan bertanya, apa itu yang dimaksud dengan karakter positif? Membersihkan lingkungan, ya sama jawaban tadi. Adapun karakter positif itu adalah perilaku-perilaku yang bermanfaat, karena karakter positif itu bukan hanya berguna untuk diri kita saja, tetapi bisa bermanfaat kepada orang lain dan lingkungan. Dengan cara ketika melihat sampah yang berserakan, maka kita membersihkan atau membersihkan. Apa saja karakter positif yang bisa kita lakukan di sekolah? Ya, coba ulang. Teman yang bersusah. Jadi anak-anak, sekarang kita langsung kerja kelompok. Silakan berdiri semua. Silakan temannya. Sudah dibentuk kelompoknya? Iya. Sekarang saya bagikan buku untuk mencari materi tentang karakter positif. Kelompok 1, tugasnya adalah menjelaskan pengertian karakter positif. Tulis. Untuk kelompok 2, mengidentifikasi karakter positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Sudah ditulis? Ya, oke. Anak-anak sekalian, ada beberapa bentuk proyek yang Bapak Guru akan tawarkan kepada kalian. Yang pertama adalah membuat naskah video, mendesain poster, dan menulis resume. Kalian pilih apa? Membuat resume. Membuat resume tentang
tentang karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kelompok kedua, oh membuat juga resume. Oke, silakan. Ya, tarik ke belakang. Kalau sudah, saya akan persilahkan masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil proyeknya di depan kelas ya. Siap? Baik, saya akan panggil kelompok 1 untuk membacakan hasil proyeknya, yaitu resume tentang pengertian karakter positif. Baik, saya akan tanya kelompok 2. Apa yang bisa kalian simak dalam penjelasan kelompok 2 tadi? Ada yang bisa? Kejujuran dan kerja keras. Baik, sekarang. Nah, teman-teman sekalian, kita dapat simpulkan bahwa pengertian karakter positif adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang baik dan memberikan dampak yang baik pula bagi diri sendiri dan berdampak kepada orang lain. Karakter positif itu meliputi apa? Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Bagaimana caranya jujur di sekolah? Mengerjakan tugas yang sesuai dengan Mengerjakan tugas sesuai yang diberikan guru. Ya, Fahri, karakter positif yang bisa ditampilkan di sekolah. Membersihkan lingkungan sekolah. Betul? betul. Nah, ya baik, untuk selanjutnya saya akan panggil kelompok 2 untuk menjelaskan hasil diskusinya, resume tentang mengidentifikasi
nilai-nilai kejujuran. Silakan kelompok 2. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kelompok kami, yakni mengidentifikasi nilai-nilai kejujuran. Kejujuran adalah salah satu karakter positif yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh kejujuran. Keterbukaan, seseorang yang jujur tidak akan menyembunyikan informasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Apa yang kalian bisa simak pada penjelasan tadi di kelompok 2? Jujur itu Jujur itu penting. jujur itu penting. Ya, bagus sekali. Anak-anak sekalian, pemaparan kelompok 2 mengidentifikasi nilai-nilai kejujuran. Kita bisa simpulkan bahwa kejujuran itu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Apa yang diucapkan itulah yang sebenarnya, dan apa yang dikatakan itulah yang sesungguhnya. Baik, anak-anak sekalian, kembali saya akan memberikan tugas individu. Tulis. Nomor 1, jelaskan pengertian karakter positif. Nomor 2, sebutkan contoh-contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Silakan di meja. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Silakan dikumpul. Baik, anak-anak sekalian, dengan akhirnya tugas individu saya berikan kepada aktivitas pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, maka saya berpesan kepada kalian bahwa untuk menjadi pribadi yang baik, maka marilah menanamkan nilai-nilai karakter positif seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Karena dengan karakter positif ini akan memberikan kita kesuksesan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kita. Terima kasih Pak Guru.
sudah baik. Jadi saya seduh ya. Ya. Dirinya bersalam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Sadaqallahul Azim. Indonesia tanah airku, Bandung wadaraku. Baik anak sekalian, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa bertemu kembali di kelas kita. Ada waktu tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih ingat nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ridwan dan Malik, tugasnya apa? Jaga pintu surga dan jaga pintu neraka. Baik, tentang kita semua. Lupa biasa kedua. Jibril dan Mikail. Tugasnya apa? Baik, kembali ke pertanyaan. Baik anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Guru bertanya, apa yang kalian ketahui tentang malaikat? Lupa jawab. Diciptakan dari cahaya atau makhluk Allah. Tepuk tangan kita semua. Siapa lagi yang bisa menjawab? Malaikat adalah makhluk gaib. Ya. Mengapa kita perlu mengimani malaikat? Karena iman kepada malaikat hukumnya wajib. Bagus pertama. Fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Angkat tangan yang bisa menjawab. Salsa, coba jawab. Dapat menjauhi kemaksiatan. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang tanpa dilihat atau bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Adapun makhluk yang tidak bisa dilihat itulah para malaikat, para jin dan para syaitan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang tanpa dilihat itulah makhluk yang namanya manusia, hewan atau binatang dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa malaikat itu benar-benar ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita yakin dengan adanya malaikat ini, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menghindari perilaku dan kita dapat melaksanakan amal yang baik. Karena kita yakin bahwa malaikat itu selalu mengawasi kita dan juga selalu mendorong kita untuk berbanyak atau saleh sebagai bekal untuk kehidupan di alam akhirat. Siapa yang sering membantu orang tuanya? Saya Kak. Apa? Kebetulan orang tuamu mencuci baju, berbuka, dan sekali membantu orang tuanya. Apa yang membuat seseorang berbuat baik walaupun tidak ada orang lain yang bisa melihat? Siapa yang bisa menjawab?
karena selalu merasa diawasi oleh malaikat Allah. Dan dalam kelompok ini, pertanyaan yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi tugas malaikat praktik dan latih. Yang kedua adalah dapat membuka keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini memang tugas yang akan dikerjakan secara kelompok ya. Tugas kelompoknya ya. Ya, Pak. Adapun hasil diskusi kami di kelompok 1 tentang identifikasi tugas malaikat takut dan latih. Latih adalah malaikat takut bertugas menjaga kabar baik manusia dan berada di tengah-tengah manusia. Malaikat latih bertugas menjaga kabar buruk manusia dan berada di tengah sekeliling manusia. Ya baik, tepuk tangan untuk satu. Baik anak sekalian, mari kita dengarkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang dampak iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah dampak positif iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani sifat disiplin dan ikhlas, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tugas kalian adalah menulis rangkuman yang sudah dikerjakan tadi secara kelompok ya. Jadi bagaimana, sudah selesai? Sudah, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya dan Depan bertanya, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran iman kepada malaikat ini? Jadi dengan belajar khusus iman kepada malaikat, maka kita bisa simpulkan bahwa iman kepada malaikat itu dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab dan disiplin, dan juga mendorong kita untuk selalu melakukan amal-amal yang baik, karena kita yakin bahwa amal baik yang kita lakukan akan menjadi bekal kita di hari akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Barang siapa yang tidak percaya dengan adanya Allah, malaikat, rasul-rasul Allah, dan kitab Allah dan hari akhir, maka golongan orang seperti ini fakat dalam bagian tidak mendapatkan bagian di hari akhirat nanti. Golongan orang-orang ini adalah masuk dalam golongan umur Yahud wa Nasara, golongan yang dilaknat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak sekalian kita tidak masuk dalam golongan orang-orang tersebut ya. Amin. Sekian pembelajaran kita. Namun bagi saya nyata bahwa pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah sikap positif terhadap iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian mari kita akhiri dengan membaca surah Al-Fatihah.